arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Intan Nur Amelia selaku dosen bimbingan dan konseling, yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Habib Hujan Al-Farisi, Prodi PAI kelas 4B, akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup bimbingan dan konseling. Ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam ruang lingkup bimbingan dan konseling ini, yaitu yang pertama pengertian bimbingan dan konseling, yang kedua tugas bimbingan dan konseling, yang ketiga peran dan fungsi bimbingan dan konseling, yang keempat konsep dan strategi bimbingan dan konseling, yang terakhir yang kelima tujuan bimbingan dan konseling. Langsung saja yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan yaitu bimbingan adalah bantuan yang diberikan dari seorang ahli kepada individu atau banyak individu, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing itu dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Kemudian pengertian konseling yaitu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada si klien agar si klien dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga merupakan salah satu komponen pendidikan yang ada di sekolah. Mengapa di sekolah? Karena bimbingan dan konseling di sekolah itu dapat memberikan bantuan atau konseling kepada anak didik yang mengalami kesulitan ataupun dapat membantu peserta didik menemui jalan keluar ketika mengalami permasalahan. Dan juga bisa jadi bimbingan konseling di sekolah bisa mengarahkan peserta didik kepada potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Itu yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, tugas BK. Dalam tugas BK ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama koordinator BP atau BK, yang kedua staf BP atau BK, kemudian yang ketiga sasaran mutu BK. Yang pertama, koordinator BP atau BK, yaitu mempunyai peranan, bertanggung jawab, mempunyai wewenang, dan mempunyai tugas. Koordinator ini mempunyai tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab kepada sekolah atas terselenggaranya bimbingan dan konseling atau bimbingan kejuruan kepada peserta didik. Kemudian koordinator mempunyai wewenang mengkoordinir penyelenggaraan bimbingan dan konseling atau bimbingan kejuruan. Kemudian wewenang yang kedua, meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling atau bimbingan kejuruan. Selain bertanggung jawab dan mempunyai wewenang, koordinator juga mempunyai tugas, yaitu yang pertama, tugas dari koordinator adalah membuat program tahunan, kemudian membuat pembagian tugas untuk guru bimbingan dan konseling, kemudian yang ketiga memantau pelaksanaan bimbingan dan konseling, kemudian mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling, kemudian menganalisis pelaksanaan bimbingan dan konseling, kemudian yang terakhir melaporkan pelayanan bimbingan dan konseling. Itu untuk koordinator BP atau BK. Kemudian selanjutnya
ada staf BP atau BK. Kalau tadi koordinator bertanggung jawab langsung, sedangkan staf BP atau BK adalah tugasnya atau perannya membantu. Sama, BP juga mempunyai peran bertanggung jawab, staf BP juga mempunyai peran bertanggung jawab, mempunyai peran wewenang, mempunyai tugas. Tetapi staf BP ini membantu koordinator, yaitu bertanggung jawab membantu koordinator kepada sekolah atas terselenggaranya bimbingan konseling atau bimbingan kejuruan kepada peserta didik. Kemudian wewenang staf BP atau BK ini juga membantu koordinator mengkoordinir penyelenggaraan bimbingan konseling atau bimbingan kejuruan. Dan wewenang yang kedua juga sama, staf BP atau BK ini membantu koordinator meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling atau bimbingan kejuruan. Sementara tugas dari staf BP atau BK ini yaitu membantu membuat program tahunan, membantu koordinator membuat program tahunan, kemudian membantu koordinator membuat pembagian tugas guru bimbingan dan konseling. Kemudian staf BP atau BK juga membantu koordinator memantau pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, kemudian membantu mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling, kemudian membantu menganalisis pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan yang terakhir staf BP atau BK ini juga membantu koordinator melaporkan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Itu koordinator BP atau BK dan staf BP atau BK. Kemudian poin yang ketiga yaitu sasaran mutu BK. Ada beberapa poin dalam sasaran mutu BK ini, yaitu yang pertama, peserta didik wajib mentaati peraturan minimal 95%. Kemudian yang kedua, penurunan tingkat pelayanan khusus bimbingan dan konseling sesuai dengan layanan, yaitu 25%. Kemudian yang ketiga, peserta didik tidak boleh terlambat ke sekolah minimal 80%. Itu untuk tugas BK. Kemudian yang ketiga, peran dan fungsi bimbingan dan konseling. Peran dari bimbingan dan konseling, BK ini memiliki peran yang sangat penting bagi peserta didik. Kenapa sangat penting? Karena dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah ini bukan didasarkan pada ada dan tidaknya landasan hukum, tetapi lebih kepada menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya ataupun mencapai tugas-tugas perkembangan, baik itu aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Nah, untuk mencapai kematangan yang tadi disebutkan di atas, nah di sini peran pentingnya seorang guru BK atau bimbingan konseling untuk membimbing peserta didik. Kenapa perlu dibimbing peserta didik itu? Karena peserta didik masih kurang memiliki pemahaman, kurang memiliki wawasan, maupun kurang memiliki pengalaman. Itu sangat penting sekali peran bimbingan dan konseling
untuk peserta didik di sekolah. Kemudian untuk fungsi bimbingan dan konseling ada 10 poin fungsi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama fungsi pemahaman, yaitu fungsi bagaimana si konselor membantu si konseli agar si konseli memiliki pemahaman terhadap potensi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu fungsi preventif, yaitu konselor membantu si konseli mencegah dari perbuatan yang dapat membahayakan diri si konseli. Kemudian yang ketiga fungsi pengembangan, yaitu si konselor membantu mengembangkan dirinya si konseli. Kemudian yang keempat fungsi penyembuhan, yaitu si konselor membantu menyembuhkan atau membantu konseli yang memiliki masalah. Kemudian yang kelima fungsi penyaluran, yaitu fungsi si konselor membantu memilihkan kegiatan bisa ekstrakurikuler atau kegiatan yang lain untuk si konseli. Kemudian yang keenam yaitu fungsi adaptasi. Untuk fungsi adaptasi ini yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan, seperti kepala sekolah, seperti staf di sekolah, seperti konselor, seperti guru BK. Kemudian yang ketujuh fungsi dari bimbingan yang konseling yaitu fungsi penyesuaian, yaitu si konselor membantu konseli menyesuaikan dirinya sendiri, dirinya si konseli dengan lingkungannya. Kemudian yang kedelapan yaitu fungsi perbaikan, yaitu si konselor membantu si konseli memperbaiki kekeliruan, memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kesembilan fungsi fasilitasi, yaitu memfasilitasi konseli agar mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kemudian yang ke-10 yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar si konseli ini terhindar dari kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas dirinya. Itu fungsi bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat yaitu konsep dan strategi bimbingan dan konseling. Konsep dan strategi bimbingan konseling yaitu kegiatan guru bimbingan dan konseling dalam menyusun rencana atau strategi dan melaksanakan pelayanan bimbingan konseling dan mengevaluasi proses dan hasil bimbingan konseling serta melakukan evaluasi tingkat lanjut. Kemudian ada beberapa komponen dalam bimbingan konseling dan jenis layanannya seperti apa, yaitu yang pertama jenis layanan dalam bimbingan konseling ada layanan orientasi, kemudian ada layanan informasi, kemudian layanan penempatan, kemudian ada layanan penguasaan konten, kemudian ada pelayanan konseling perseorangan, kemudian ada layanan konseling kelompok, kemudian ada layanan konseling
bimbingan kelompok, kemudian ada layanan konsultasi, kemudian ada layanan meditasi, dan ada layanan advokasi. Kemudian strategi layanan bimbingan konseling meliputi ada program tahunan, yaitu penjabaran dari program semesteran. Kemudian program semesteran, yaitu program penjabaran dari program bulanan. Kemudian ada program bulanan, yaitu program penjabaran dari program mingguan. Kemudian ada program mingguan dan program harian. Kemudian yang kelima yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Tadi disebutkan di awal dalam pengertian bahwasanya pengertian bimbingan dan konseling yaitu yang pertama untuk mengembangkan potensi dari individu atau individu baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Kemudian juga dapat membantu memecahkan permasalahan yang ada di seorang individu atau individu baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Nah, berarti masuk kepada tujuan bimbingan konseling itu sendiri, bahwasanya tujuan bimbingan dan konseling yaitu yang pertama untuk mengenal dan memahami potensi dan kekuatan atau tugas yang harus ia kembangkan, sehingga potensi itu kalau dikembangkan dapat maksimal dan optimal. Kemudian juga tujuan dari bimbingan konseling itu yaitu untuk membantu mengatasi atau memecahkan permasalahan yang dialami oleh individu baik itu anak-anak yang mempunyai masalahnya, baik itu remaja yang mempunyai masalahnya, maupun orang dewasa yang mempunyai masalahnya. Sehingga dengan adanya bimbingan dan konseling ini, segala permasalahan tersebut dapat dipecahkan dan diselesaikan. Nah, berarti ada dua menurut yang saya pahami dari tujuan pendidikan bimbingan konseling ini, yaitu untuk mengembangkan potensi, dan yang kedua untuk memecahkan permasalahan atau membantu permasalahan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam pemaparan ini. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.